terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Anton Yudana, Bapak Fiska, dan Bapak Alfian, serta teman-teman yang telah berkenan hadir dalam seminar kerja praktek saya, Yani Rahmawati, dan Pak saya, Danu Andrean, dengan judul Monitoring Proses Pengukuran Curah Hujan Menggunakan Alat Tipping Bucket Berbasis Website. Sebelumnya latar belakang dari Mbak Yeni, di slideshow Mbak Yeni. Powerpoint-nya di slideshow. Sudah Bapak? Sudah, Kak, masih belum. Kemarin coba slideshow juga nggak bisa Pak. Oke, ya, apa? Lanjut. Oke, berarti lanjut. Oke, silakan. Ya. Latar belakang dari proses pemantauan curah hujan ini, yang pertama perkembangan IPTEK atau ilmu pengetahuan dan teknologi di era yang semakin maju mendukung kita untuk selalu berpikir secara inovatif dan kreatif. Yang kedua, merubah sistem manual menjadi sistem otomatis. Sejarah singkat tentang BMKG, yaitu didirikan pertama kali tahun 1841 dan mengalami perkembangan hingga terakhir melalui peraturan Presiden nomor 61 tahun 2018, Badan Meteorologi dan Geofisika berganti nama menjadi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG dengan status tetap sebagai lembaga pemerintah non-departemen. Tugas dari BMKG sendiri adalah melaksanakan tugas pemerintah di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang akan kami bahas di sini adalah AWS. Yang pertama, AWS atau Automatic Weather Station adalah serangkaian sensor-sensor meteorologi yang disusun secara terpadu dan secara otomatis mencatat data-data meteorologi seperti suhu, tekanan, kelembaban, curah hujan, angin, dan sebagainya, yang kemudian menghasilkan pulsa-pulsa elektrik yang ditampung dan diubah dalam data logger sehingga dapat ditampilkan pada layar komputer atau translator. Yang kedua, curah hujan. Curah hujan adalah jumlah air yang jatuh di permukaan tanah datar selama periode tertentu yang diukur dengan satuan milimeter di atas permukaan horizontal. Yang ketiga, jenis-jenis curah hujan ada dua, yaitu jenis-jenis pengukuran curah hujan ada dua. Yang pertama, pengukuran secara manual, dan yang kedua, pengukuran curah hujan secara otomatis. Pengukuran curah hujan secara otomatis ada dua alat ukur yang saat ini sedang dikembangkan, yaitu ombrometer observatorium atau OBS dan tipping bucket seperti yang kita buat di kerja praktek ini. Yang keempat, Internet of Things atau IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, website, sebutan bagi kelompok halaman web atau web page yang umumnya merupakan bagian dari nama domain atau domain name. Selanjutnya Mas Danu. Baik, saya ambil alih. Mungkin nanti kalau ada suara saya yang kurang jelas mungkin bisa mungkin Mbak Yeni ini PPT-nya ini nggak bisa di scroll, jadi audiensi mungkin nggak bisa melihat sampai mana PPT. Sudah. Ya. Lanjutkan untuk komponen yang digunakan pada pengukuran curah hujan menggunakan tipping bucket. Ini adalah komponen yang kita gunakan, yaitu adalah WiFi modul ESP8266 tipe 01, terus serial RTC atau real time clock. Ini sebagai time dari untuk Arduino sendiri, terus Arduino Nano, terus panel surya, terus tipping bucketnya. Next. Ini adalah desain dari pemantauan curah hujan yang menggunakan tipping bucket.
Jadi apa namanya, tipping bucket sendiri mempunyai kriteria terus, yaitu harus tinggi pemantauan dari tipping bucket itu harus 120 cm dari permukaan tanah, terus mulut penangkaran dengan garis tengah itu 16 cm atau luasnya itu 200 cm kuadrat. Terus pipa penyaluran air dari mulut menuju kolektor silinder. Nah, di sini ada diagram blok tipping bucket cara kerjanya, yaitu pertama dari air masuk dalam corong, terus air hujan turun melewati corong. Air hujan yang masuk dalam corong itu akan ke tipping bucket, jadi akan mengalami pengukuran arah di situ. Terus tipping bucketnya akan mengirim ke Arduino. Arduino akan mengirim data ke website real time selama 15 detik sekali. Terus data itu akan dimonitoring di website. Next. Nah, di sini ada flowchartnya, mungkin nggak terlalu kelihatan, saya bacakan. Di situ dari mulai, terus ada masukan dari sensor dari tipping bucketnya tersebut. Terus jika sensor itu mengalami apa namanya, mengalami getaran gitu, karena dari tipping bucket itu dia mendapatkan nilai sensor itu dari jumlah air yang masuk, jadi dia akan mengalami ketukan gitu. Jadi setiap ketukannya itu berarti dia mendapatkan nilai true, dan jika nilainya true maka sensor akan ditambahkan nilai limitnya. Dan jika sensor tidak mengalami getaran, mengalami tipnya itu, maka data yang dikirim adalah data yang banyak tadi. Jika sudah dikirim maka data akan dikirim ke website. Jika sudah dikirim ke website menggunakan API atau Application Programming Interface, itu akan ditampilkan datanya dalam bentuk grafik. Nah, jika datanya jika di jam RTC dari Arduino tadi sudah jam 7, maka dia akan mereset data. Jadi akan di-reset datanya setiap jam 7 pagi, gitu Pak. Terus jika sudah di-reset, maka prosesnya akan selesai. Maka prosesnya akan pulang seperti itu terus. Next. Nah, ini ada tampilan grafik yang kita ambil pada tanggal 8 Maret sampai 9 Maret. Jadi di sini menyambungkan datanya pada jam 9. Jam 9 adalah mulai hujan. Jadi di situ akan mulai data naik. Terus di jam-jam sampai jamnya itu sampai jam pagi itu akan reset seperti yang tadi disampaikan di jam 7 pagi. Back reset terus mulai lagi di jam selanjutnya. Next. Nah, dari jam setiap hari tadi kita dapatkan rata-rata setiap harinya. Jadi rata-rata setiap hari itu kita ambil dari data paling tinggi. Jadi data tipping bucketnya tadi, datanya itu paling tinggi. Nah, data dari tipping bucket itu merupakan satuan, kita ambil di sini grafiknya satuan inci. Jadi setiap hari itu berapa inci tingginya, nanti kita akan jadikan rata-rata di sini. Next. Next. Sudah loading, Mas. Lokasi dari BMKG sendiri kita tentukan dalam website kami, jadi bisa dilihat di mappingnya tersebut seperti biasa. Terus di next. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah ada dua jenis pengukuran curah hujan, yaitu secara manual dan secara otomatis. Yang kedua, pengukuran curah hujan yang kami buat menggunakan prinsip tipping bucket. Yang ketiga, selain itu, data akan dikirim langsung setiap 10 menit ke website. Yang keempat, alat ini belum menggunakan fitur backup. Jadi ketika terjadi trouble, data selama trouble tidak akan terekam. Terima kasih.